Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ulfa Karolin dengan NIM 2201013110123. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dilempar saudara-saudaranya ke dalam sumur. Pada suatu malam, Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung bercerita kepada ayahanda dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal itu, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan mimpi biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi, ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub kepada Yusuf alaihissalam ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf alaihissalam lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang sama seperti Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf alaihissalam yang lainnya berkata, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayah kita tertumpah kepada kita semua." Namun, Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Dia berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya, mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya, Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin. Akan tetapi, didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Nabi Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudara Yusuf itu. Ia hanya mengikuti saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai dekat sebuah sumur yang bisa dilalui oleh para musafir. Dengan cepat, mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam Yusuf. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, dorongan-dorongan saudara-saudaranya lebih kuat dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan kepada baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Jadi, hikmah dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam adalah janganlah kita merasa iri dan dengki pada apa yang dimiliki oleh orang lain, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuangnya ke dalam sumur. Sifat tersebut hanya akan menambah penyakit hati dan membuat kita tidak pernah bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah hidup Nabi Yusuf juga tidak luput dari cobaan dan ujian. Meski begitu, Nabi Yusuf tidak pantang menyerah. Ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf setiap kali dilanda cobaan.
Mungkin hanya ini cerita singkat dari Nabi Yusuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.